Halo guys, selamat datang kembali di channel Best Indo Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke, kali ini saya akan mereview film yang berjudul Mr. and Mrs. Smith yang dirilis pada tahun 2005. Film ini menceritakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Mereka menjalani kehidupan dengan normal dan sama-sama bekerja di bidangnya masing-masing. Namun saat pernikahan sudah berjalan 6 tahun, mereka berdua terlihat menyembunyikan sesuatu. Apakah ada kisah cinta segitiga? Apakah mereka benar-benar adu mekanik? Apa kalian mau tahu? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ke alur ceritanya. Ngintro. Berawal dari sepasang suami istri yang bernama John Smith dan Jane yang sedang ditanyai beberapa pertanyaan tentang pernikahan mereka selama 6 tahun. Di sini kita dibawa ke 6 tahun yang lalu, bertempat di kota Columbia yang dimana para polisi sedang mencari seorang turis yang sedang berlibur sendirian. Polisi itu sedang menyelidiki kasus penembakan. Ketika polisi itu melihat John sedang sendirian, polisi tersebut mendekat untuk menginterogasinya. Di samping itu pula, Jane datang dengan keadaan yang sama. Ia juga dicurigai oleh beberapa polisi di situ. Kemudian Jane menghampiri John sambil berpura-pura bahwa mereka sepasang kekasih, padahal mereka tidak kenal sama sekali. Maka dari itu mereka kenalan. Dan ternyata saat itu mereka telah menumbuhkan bibit-bibit cinta, dan pada akhirnya mereka melakukan ritual senam poco-poco. Saat sedang berkencan, terlihat mereka sedang bermain tembak target. Jane yang serius membidik dan menembak namun tidak mengenai sasaran. Sementara John di situ, ia mampu mengenai beberapa target. Jane yang panas dengan skill si John, ia kembali mencoba dan memulai memperlihatkan kehebatannya. Alhasil, ia lebih unggul daripada John. Di situ John terlihat bingung bagaimana Jane bisa seakurat itu menembaknya. Setelah 6 minggu menjalin hubungan dengan Jane, John memberitahu kepada temannya yang bernama Eddie bahwa ia akan menikahi Jane yang berprofesi sebagai konsultan teknis. Sementara di sisi lain, Jane juga memberitahu kepada temannya yang bernama Jasmine bahwa ia akan menikah dengan seorang pria kuli bangunan. Setelah 6 tahun menikah, rumah tangga mereka tidak begitu harmonis, namun mereka terlihat baik-baik saja. Hanya saja hal itu disebabkan oleh pekerjaan mereka masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk menikmati momen kebersamaan. Ditambah mereka juga belum mempunyai anak, mungkin saja mereka keluarga berencana, dan waktu kebersamaan mereka hanya saat pagi-pagi dan makan malam saja, yang dimana Jane selalu pulang lebih dulu dan menyiapkan makanan untuk suaminya sebagai istri yang berbakti. Namun ketika sudah diranjang, terlihat mereka tidak begitu menikmatinya. Tidak seperti awal-awal sangat agresif, mereka malah sibuk dengan urusannya masing-masing. Pada malam hari, Jane terlihat sedang berbincang dengan seseorang lewat telepon. Tak lama ia bersiap untuk keluar. Di situ John sengaja mendekat dan membuat Jane kaget. Ia langsung beralasan bahwa ia ada kerjaan ngedadak. Di situ John mengizinkan Jane untuk keluar, namun ternyata Jane pergi ke sebuah hotel. Pada waktu yang sama, John juga mendatangi sebuah bar. Kemudian John masuk ke sebuah ruangan sambil berpura-pura mabuk di depan para pemain, lalu ia ikut bermain. Namun saat seseorang datang, John menghabisi mereka semua dengan senjata yang tersembunyi. Di sisi lain, setibanya di salah satu kamar hotel, Jane yang sudah ditunggu oleh seorang pria cabul, yang dimana Jane akan menservis pria tersebut dengan cambuk kenikmatan. Saat dikeretak abal-abal, pria itu gak bangun-bangun lagi, mungkin keenakan. Setelah pekerjaan mereka berdua selesai, mereka kondangan ke acara sunatan anak tetangga sebelah, layaknya keluarga yang baik dan ramah lingkungan. Keesokan harinya sebelum berangkat ngantor, John memasuki sebuah ruangan rahasia yang berada di bawah tanah. Ternyata ruangan itu menyimpan persenjataan. Sementara di dapur rumah, Jane juga memiliki tempat penyimpanan senjata rahasianya sendiri yang berada di oven canggih multifungsinya. Berpindah ke John setibanya di kantor, akan tetapi kantor tersebut hanyalah sebuah pemanis agar profesi aslinya sebagai pembunuh bayaran tidak bocor kemana-mana. Kemudian John mendapat misi baru. John disuruh menangkap seorang target pria bernama Benjamin Dance karena ia adalah ancaman bagi perusahaan mereka. Pada saat yang bersamaan, Jane juga mendapat misi baru, yaitu menangkap target yang sama, si Benjamin. Dan pada akhirnya pasutri yang berbeda agensi ini mulai bergerak. Ketika Jane sedang bersiap menunggu target masuk ke dalam perangkap, dari kejauhan terlihat sebuah mobil bagi rese di medan tempurnya. Bahkan bagi itu sempat menyenggol salah satu perangkat yang telah dipasang Jane.
Karena Jen tidak tahu apa-apa kalau itu adalah suaminya sendiri, tanpa bersalah ia langsung menembak John di situ. John yang juga tidak tahu bahwa itu Jen, ia membalas serangan tersebut dengan basoka hingga membuat gubuk itu hancur berserakan. Untungnya Jen berhasil kabur, dan setelah misi itu gagal, John meminta temannya yang bernama Gwen memeriksa chip dari laptop yang ia temukan di TKP karena John penasaran ingin mengetahui siapa orang yang telah mengacaukan misinya. Setelah alamat dari pemilik laptop itu berhasil didapat, John langsung menuju ke tempat tersebut, dan sesampainya di alamat itu, John kebingungan kenapa Jen Smith, sang istri yang menjabat sebagai CEO perusahaan tersebut, bisa menjadi pemilik laptop yang ia temukan. Sementara Jen di ruangannya memeriksa kembali video dari teropong yang ia gunakan saat itu untuk melihat pria misterius yang menggagalkan misinya. Hingga pada akhirnya Jen menyadari bahwa itu adalah John. Dari sini mulailah timbul kecurigaan di antara mereka berdua, sehingga membuat mereka mewaspadai satu sama lain. Ketika John pulang seperti biasa, Jen menyambutnya dengan segelas air minuman. Namun John membuang minuman itu karena ia takut diracuni. Untuk mengantisipasi hal yang tidak terduga, John diam-diam menyelipkan sebuah pisau ke dalam pakaiannya. Namun ternyata Jen memiliki pisau yang lain. Kemudian John sengaja menjatuhkan botol miras. Akhirnya Jen mengeluarkan refleks yang sangat mencurigakan. Di situ mereka berdua bergegas mencari kain pembersih. Ternyata John mengambil senjata, dan saat melihat Jen kabur, John semakin yakin bahwa Jen adalah orang yang menggagalkan misinya. Di situ ia bergegas mengejar Jen melewati jalan pintas asuk-asukan. Namun saat John hendak melompati pagar, tak sengaja ia tijalike dan menembakkan satu peluru yang mengenai mobil Jen. Jen pun emosi karena menganggap John benar-benar ingin membunuhnya. Kemudian Jen mencoba menabrak John, tapi dia malah berhasil masuk ke dalam mobil. Seketika Jen langsung turun dari mobil sehingga membuat John menyatu dengan semak-semak belukar. Keesokan harinya, Jen bersama rekannya balik lagi ke rumah untuk mengumpulkan semua barang bukti yang akan digunakan untuk mencari tahu keberadaan John. Dan tidak lupa, sekalian ia menyita semua peralatan John. Tak lama setelah Jen pergi, John juga kembali ke rumahnya. Ia mengecek ruangan penyimpanan senjata, namun ia dibuat kesal oleh Jen karena seluruh senjata John telah disita oleh Jen. Ketika Jen sedang melacak keberadaan John, ternyata John sedang berada di kantor mereka. Setelah sedikit adu omong sebagai pasutri yang baik dan berhati nurani, kemudian John menyuruh Jen agar segera meninggalkan kantornya karena sebentar lagi John akan tiba di ruangan itu untuk membunuh mereka semua. Menyadari perkataan John tidak main-main, mereka langsung menghapus semua barang bukti lalu pergi meninggalkan kantor tersebut dengan jalan evakuasi ke gedung lain. Kemudian John menemukan sisa berkas hangus. Lagi-lagi John berhasil mengetahui keberadaan kantor baru Jen. Kemudian John langsung meluncur ke kantor tersebut. Namun ternyata Jen sudah tahu John akan datang. Ia menyebut kedatangan John dan ia mengancam balik saat John dalam lift bahwa ia akan meledakkan lift itu. Saat itu Jen tidak tega melakukannya. Namun si John Nong Torogen malah menantang Jen untuk segera meledakkannya. Sebelum hitungan mundur selesai, Jen tak sengaja mengucapkan selamat tinggal. Saat itu juga rekannya langsung menekan tombol pemicu bomnya yang membuat lift tersebut meledak. Di situ Jen sangat panik melihat monitor tak nampak suaminya lagi. Ia pun bergegas keluar untuk memastikan apakah John baik-baik saja. Ia pun tak tahu. Ternyata John tidak berada dalam lift tersebut, melainkan ia berada dalam lift sebelahnya. Dan juga John telah memanipulasi CCTV untuk mengecoh Jen. Malam harinya bertempat di mana John melamar pujaan hatinya, terlihat Jen sedang berduka atas wafat sang suami. Ia menyesal telah berbuat hal yang tidak ia inginkan, sempat menjatuhkan air mata. Namun tak lama John pun datang. Sekarang John memutuskan untuk nalaksi tante Jen karena telah tega melakukan KDRT. Di situ pun mereka menari-nari sambil berseri-seri. Setelah selesai menikmati suasana sweety-sweety membagongkan, Jen pergi dengan meninggalkan sebuah ledakan. Saat John keluar, ternyata Jen sudah menanam bom dalam jasnya. Beruntung seorang memberitahu John bahwa jas yang ia kenakan berdetik. Dalam perjalanan John menelepon Jen dan memintanya untuk bertemu di rumah.
karena ada masalah yang belum terselesaikan. Sekaligus John bercerita bahwa ketika pertama kali mereka bertemu, John melihat Jen seperti pagi saat Natal. Jen yang penuh gengsi juga mengakui bahwa ia menikah dengan John tak lebih hanya untuk urusan bisnis. Dan setibanya di rumah, karena Jen berhasil memasuki rumah duluan, terpaksa John harus mengendap-endap masuk melalui jendela. Setelah itu, ia mengambil senjata yang ia simpan di dalam kotak Tamiya, dan inilah aksi KDRT yang dilakukan pasangan suami istri yang satu ini. Setelah pertarungan tembak-menembak usai, mereka kembali melanjutkan dengan tangan kosong hingga pada akhirnya mereka saling menodongkan senjata. Namun terlihat John tidak tega membunuh istrinya sendiri, lalu ia mengalah. Tapi bukan sembarang mengalah, mereka langsung melakukan adu mekanik yang lain sehingga tetangga sebelah menghampiri mereka. Dikira ada apa sampai berisik tengah malam. Di sisi lain, memperlihatkan Eddie yang mendapat email bahwa John sekarang menjadi target yang dibanderol $400. Namun Eddie tidak tertarik dengan imbalan yang kecil. Ketika pagi hari mereka sedang menikmati sarapan seperti biasa, usai main tembak-tembakan, tiba-tiba rumah mereka diserang oleh sekelompok orang. Di situ mereka berdua terpojok dan menyusun strategi. Saat mereka bersembunyi di dalam gudang sambil mengambil beberapa senjata yang nganggur, datang mainan robot melemparkan granat ke dalam gudang tersebut. Namun John menendangnya ke arah tangki bahan bakar. Tersadar bahwa itu berbahaya, mereka berdua lari dari situ. Seketika rumah itu meledak dan menumbangkan semua orang-orang, kecuali pasangan suami istri itu. Setelah itu, mereka mencuri mobil tetangga, kemudian pergi melarikan diri sambil dikejar oleh 3 mobil yang terus mengejar mereka. Dalam perjalanan, pasutri ini akhirnya saling jujur, saling terbuka, di mana masakan yang selama ini dimakan oleh John adalah masakan yang dibuat oleh rekan kantornya Jen. Kemudian John juga mengakui bahwa sebenarnya ia adalah duda. Jen yang mendengar pengakuan itu langsung emosi. Tak cukup sampai di situ saja, Jen mengatakan bahwa kedua orang tuanya telah meninggal ketika dia berusia 5 tahun. Dan orang yang mewakili ketika Jen ijab kabul adalah orang tua bayaran. Tanpa menahan lagi, Jen melampiaskan kekesalannya kepada para pemburu itu dengan skill menyeramkannya, dan mereka berhasil lolos. Setelah itu mereka menemui Eddie untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa pasutri ini dikejar-kejar? Udah kayak maling. Eddie menjelaskan bahwa perusahaan John dan Jen sudah lama bersaing. Maka dari itu ketika kedua belah pihak mengetahui bahwa mereka telah menikah, masing-masing perusahaan berniat melenyapkan mereka berdua agar rahasia perusahaan tetap terjaga. Kemudian Jen meminta bantuan Jasmine untuk mencari tahu tempat Benjamin ditahan, dan setelah menemukan lokasinya, mereka berdua menuju ke sana. Ternyata tempat tersebut memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Setibanya di depan gedung tersebut, mereka mengatur strategi yang dimana John yang akan masuk ke dalam, sementara Jen menunggu di mobil sambil memandu John menuju ruangan Benjamin ditahan. Saat Jen sedang mengarahkan John, namun si John enggak sabaran, ia malah mengimprov bergerak atas instingnya sendiri. Alhasil John ketahuan dan alarm berbunyi. Akan tetapi misi penculikan Benjamin beres. Setelah itu mereka berdua membawa Benjamin ke sebuah kontrakan Bu Teti untuk diinterogasi. Namun Benjamin diam tak mau bicara, dan sekalinya bicara ia malah meminta dibelikan minum erosi. Pada akhirnya ia merasakan telepon berdering di telinganya. Akhirnya Benjamin buka mulut, dan ternyata Benjamin bukanlah target melainkan sebuah umpan agar pasutri ini saling bunuh. Karena target yang sebenarnya adalah mereka berdua. Saat John menyadari itu, ia mengecek sabuk yang dipakai Benjamin, dan benar saja, ternyata lokasi mereka telah diketahui oleh pasukan pemburu melalui pelacak yang dipasang di sabuk Benjamin. Beruntung sebelum pasukan itu tiba, mereka berhasil melarikan diri, sementara waktu mereka bersembunyi di dalam saluran air. Saat John tidak ada pilihan selain menghadapi pasukan tersebut, Jen juga memutuskan untuk berjuang bersama John sebagai pasutri yang setia. Kemudian mereka memasuki sebuah toko sambil mempersenjatai diri masing-masing, sementara di luar pasukan mulai memasuki toko untuk memburu mereka berdua, bukan beli kiko. Dan pertempuran pun dimulai dengan menciduk satu persatu pasukan tersebut. Namun ketika Jen menggunakan pisau seperti Minato, entahlah, sepertinya memang sengaja dendam, salah satu pisaunya malah nancep di kaki si John. Pasukan yang terus bertambah membuat mereka cukup
kesulitan menghadapinya, bahkan rompi mereka sampai bolong-bolong yang membuat mereka terpojok untuk sementara waktu. Disinilah pasangan pesutri ini sudah berpasrah dan hanya memiliki satu pilihan yang pada akhirnya mereka berdua keluar bersamaan. Tak peduli hidup atau mati, mereka tetap menggempur balik pasukan pemburu itu dengan skill kombinasinya. Alhasil mereka berdua berhasil mengalahkan seluruh pembunuh bayaran hingga tak tersisa. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk memulai kehidupan baru dan membangun keluarga cemara yang harmonis, dan disinilah film pun tamat. Oke guys, itu adalah alur film dari Mr. and Mrs. Smith 2005. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah untuk tetap terbuka dalam menjalani hubungan, karena hubungan yang sehat walafiat adalah hubungan yang terbuka satu sama lain. Jika kalian ingin tahu lebih detailnya, silahkan menonton fullnya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Best Indo Movie. Terima kasih telah menonton sampai habis. Saya Omet, pamit undur diri. Bye bye.